Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wallahu faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wa qala fi ayatin ukhra, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahul Bukhari min kitabil hadatsih, man dhabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa sunnatal muslimin. Al-hadis. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, hidayah dan inayahnya, kita masih bisa melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah Jumat yang kita laksanakan ini adalah wujud ketaatan kita dan syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga Allah tambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin tinggal menghitung hari kita akan melaksanakan Idul Kurban, satu ibadah yang sangat istimewa. Bahkan ada sunnah-sunnah yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Dzulhijjah, puncaknya pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu pelaksanaan Idul Kurban. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 alasan kenapa bagi yang mampu berkurban diberikan oleh Allah keluasan harta, jangan sampai tidak berkurban. Walau memang tidak sampai pada derajat wajib, akan tapi 3 alasan ini cukup untuk mendorong siapapun yang Allah beri keluasan harta agar jangan sampai tidak berkurban. Alasan pertama adalah karena ibadah kurban itu syiar Allah. Yang kedua, karena ibadah kurban itu adalah bentuk syukur Nabi Muhammad SAW kepada Allah atas nikmat. Alasan ketiga adalah karena ibadah kurban sunnah Nabi Ibrahim AS dan juga sunnah kaum muslim. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kurban sebagai syiar Allah, sebagaimana di surat Al-Hajj ayat 36 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan unta-unta kami jadikan untuk kalian bagian dari syiar-syiar Allah. Lakum fiha khairun,
pada unta-unta itu atau pada hewan-hewan kurban itu ada kebaikan bagi kalian. Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan makna syiar Allah. Itu adalah menjadi alamat tanda ibadahnya kaum muslimin atau ciri Islamnya. Bahkan di dalam Sahih Al-Bukhari di kitab tentang ibadah kurban dikutip asar dari Ibnu Umar mengatakan bahwa ibadah kurban itu sunnatun ma'rufun, sunnah dan ma'ruf. Dikatakan sunnah karena memang tidak berdosa jika orang tidak berkurban sekalipun dia mampu. Dikatakan ma'ruf karena banyak kebaikan yang bisa didapatkan apabila orang yang mampu berkurban itu melaksanakan ibadah kurban. Terlebih karena ini adalah syiar Allah. Di mana syiar Allah itu, kalau menurut penulis kitab di usul fikih itu mestinya wajib. Sama seperti sa'i antara Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu bagian dari syiar Allah. Sa'i antara Safa dan Marwah, bahkan ada yang mengatakan rukun haji, walaupun ada yang mengatakan wajib haji. Intinya wajib, harus dilaksanakan karena kalimatnya min sya'airillah. Nah, kurban ini disebut oleh Allah sama dengan kalimat wal budna ja'alna halakum min sya'airillah. Mestinya wajib, tetapi oleh karena riwayat-riwayat lain tidak sampai pada tingkatan wajib, maka Imam Nawawi menyampaikan pendapat para ulama hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa ada istilah muakkadah? Artinya ditekankan. Walaupun sunnah tidak berdosa apabila tidak melaksanakan, tapi muakkadah ditekankan, sangat dianjurkan apabila mampu hendaklah berkurban karena ini syiar Allah. Dan karena banyak kebaikan yang bisa didapatkan di balik ibadah kurban ini. Kebaikan bagi yang berkurban itu adalah wujud syukur dia kepada Allah. Kebaikan bagi yang tidak berkurban menerima daging kurbannya itu adalah menjadi mungkin kebaikan gizi, mungkin dia bisa merasakan nikmatnya daging kurban, apa itu unta, apa itu sapi, apa itu daging kambing. Di mana lagi bagi kalangan mohon maaf fuqara dan masakin itu untuk daging kambing, daging sapi itu cukup mahal. Kapan bisa menikmatinya kalau bukan ibadah kurban? Maka ini menjadi kebaikan bagi yang berkurban atau yang menerima daging kurban. Atau bahkan jadi kebaikan bagi orang-orang yang bisa jadi ya yang begitu rajin dalam ibadah, tetapi jadi kebaikan ketika dia berbisnis hewan kurban. Ada juga supir yang mengantarkannya, ada juga mungkin bagian orang yang bikin flyer atau pamfletnya. Siapapun mendapat kebaikan, bagi yang ahli ibadah ataupun bukan ahli ibadah. Bagi yang ahli ibadah semakin bersyukur atas nikmat ibadah, wabil khusus kurban yang Allah syariatkan. Bagi yang tidak ahli ibadah, mudah-mudahan jadi wasilah kembali pikir. Ternyata ajaran Islam itu bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya. Tidaknya itu akan mendorong bagi dia untuk simpati, untuk tertarik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu di antara kebaikan yang bisa didapatkan oleh berbagai hak daripada syariat kurban. Alasan kedua, kenapa bagi yang diberi keluasan harta jangan sampai tidak berkurban. Ini adalah bentuk syukur Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Sebagaimana Allah perintahkan di surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Atas segala nikmat yang Allah berikan
kepada Nabi Muhammad, wabil khusus laga Kautsar. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya, fasholli, maka sholat birabbi, hanya kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurban. Maka Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan, berdasarkan kepada ayat ini, kurban adalah wujud syukur Nabi Muhammad SAW kepada Allah atas Al-Kautsar, nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadanya, wabil khusus telaga Kautsar yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW akan menikmati sejuknya, nikmatnya, jernihnya air telaga Kautsar. Itu alasan kedua kenapa jangan sampai meninggalkan ibadah kurban bagi yang mampu. Alasan ketiga adalah karena ibadah kurban ini sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi di beberapa ayat disampaikan bahwa asal usul ibadah kurban pada prinsipnya, terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, itu sebetulnya berawal dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang disampaikan melalui mimpi. Diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada Nabi Ismail. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fandur madza tara, maka bagaimana menurut pendapatmu? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, qala ya abati al-matukma. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan. Tajiduni insya'allahu minas sabirin. Kau akan mendapatiku insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Dia laksanakanlah perintah itu. Singkat ceritanya, falamma aslama, ketika keduanya berserah diri, watala, dan kemudian Nabi Ismail sudah dibaringkan di atas tempat penyembelihan. Kemudian Nabi Ibrahim berserah diri dengan menyebut doa menyembelih. Nabi Ismail berserah diri dengan menyebut doa menghadapi kematian, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ketika keduanya berserah diri, kalau bahasa Sunda pasrek digereselkeun. Ada dua versi sebetulnya. Ada pendapat pertama yang mengatakan digereselkeun pisan, disembelihkan pisau ke leher Ibrahim, tapi dihalangi oleh malaikat Jibril antara pisau dengan kulit di lehernya itu. Versi yang kedua, pendapat kedua mengatakan pada saat benar-benar akan disembelihkan, pisau sudah di leher, lalu Allah stop karena Nabi Ibrahim dianggap telah membuktikan, telah melaksanakan mimpi. Lalu Allah tebus Ismail dengan hibat, dengan kambing. Kalau menurut Ibnu Katsir, secara riwayat bahwa itu adalah kambing yang khusus Allah turunkan bahkan dari surga untuk menebus Nabi Ismail alaihissalam. Intinya adalah sejak itulah maka adanya syariat kurban. Bahkan sekarang saudara-saudara kita yang di tanah suci juga sedang melaksanakan ibadah haji, itu sebetulnya kan syariat Nabi Ibrahim. Yang diperintahkan membuat Ka'bah Nabi Ibrahim. Bahkan yang meminta ilmu tentang manasik haji juga Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim kepada Allah, wa arina manasikana wa tub alaina. Beritahu kami, perlihatkan kepada kami cara manasik kami, cara manasik haji kami. Itu Nabi Ibrahim sampaikan setelah melaksanakan perintah untuk mendirikan Ka'bah. Jadi baik ibadah kurban, ibadah haji, bahkan ibadah sunat di sana, bagi laki di sunat, itu adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sunnah yang sudah berlangsung ribuan tahun. Maka siapapun yang berkurban, dia telah menghidupkan syiar Allah, sebagaimana tadi disampaikan ayatnya di mukadimah. Dia telah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan sebagai wujud syukur kepada Allah. Yang ketiga, dia telah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim, bahkan sunnah kaum muslimin. Karena kata Rasul, man dzabaha ba'da salat, siapa yang membeli setelah salat,
faqad tamma nusukuhu, maka telah sempurna ibadah kurbannya, wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Jadi dia juga telah menghidupkan sunnah kaum muslimin. Maka siapapun yang Allah beri keluasan harta, semoga dibukakan hatinya untuk melaksanakan ibadah kurban agar jadi kebaikan baik bagi dirinya, keluarganya, masyarakat di sekitarnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kedua ini izinkan kami sampaikan terlebih dahulu kesimpulan. Intinya apa yang kami jelaskan di khutbah pertama adalah jangan sampai tidak berkorban bagi yang Allah dikeluarkan harta. Alasan utamanya ada 3: menghidupkan syiar Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah dan juga sebagai wujud syukur, dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim yang sudah berlangsung ribuan tahun. Dan terakhir itu jadi kebaikan bagi dirinya, bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan keluasan harta dan keberkahannya kepada kita sekalian, membuka hati kita, memberikan hidayah kepada kita, agar kita senantiasa ikhlas, ridho dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah menerima siapapun yang melaksanakan ibadah kurban dan siapapun yang membantunya. Semoga Allah menerima keikhlasannya dalam membantu menyembelihkannya, membagikannya dan sebagainya. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang di tanah suci yang sedang ibadah haji, semoga hajinya mabrur, semoga selalu sehat walafiat, selamat sampai ke tanah yang berkumpul dengan kita sekalian. Sekian yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.